Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersamaku, Milenia Dewi Syafira. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas KKNDR UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum pada masa tanggap pandemi COVID-19 agar bisa mengedukasi masyarakat dan khalayak umum untuk tidak menolak jenazah COVID-19 karena akan ada dampak hukum yang ditimbulkan dari akibat tersebut. Nama saya Milenia Dewi Syafira, NIM C9321704, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nama saya Nurul Fahmi Reza, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, NIM saya C9221716. Sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe di bawah ini ya guys. Aspek hukum penolakan warga terhadap jenazah COVID-19. COVID-19 telah menginfeksi puluhan ribu orang di Indonesia. Pasien yang meninggal karena COVID-19 semakin bertambah. Ironisnya, di saat pandemi seperti ini, malah kita dikejutkan oleh beberapa berita di sejumlah daerah tentang penolakan warga terhadap jenazah COVID-19. Penolakan terjadi karena warga takut tertular COVID-19, sehingga bisa menginfeksi masyarakat setempat. Minimnya informasi yang diterima masyarakat di suatu wilayah, dan maraknya informasi hoax. Padahal, ketika jenazah COVID-19 ditangani sesuai dengan protokol yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Kesehatan Dunia, maka virus tidak akan menular melalui jenazah. Sesuai dengan protokol penanganan COVID-19, jenazah akan didisinfeksi terlebih dahulu. Setelah itu, dimandikan dan dibungkus kain kafan oleh petugas yang menggunakan alat pelindung diri. Setelah itu, dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau plastik yang tidak tembus air. Setelah dikafani, disunahkan melakukan sholat jenazah di tempat yang aman dari penularan virus ini. Bila dimasukkan ke dalam peti harus berbahan kayu kuat berketebalan 3 cm. Setelah itu, dipaku dan disegel menggunakan silikon. Semua aturan dibuat untuk memastikan tidak adanya penularan COVID-19. Oleh sebab itu, pemerintah menghimbau warga agar tidak panik, apalagi sampai memprovokasi penolakan jenazah COVID-19. Dalam kondisi seperti ini, akan lebih baik apabila kita saling membantu dan memberi dukungan, bukan malah menambah kesedihan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih dampak hukum dari tindakan penolakan pemakaman jenazah COVID-19. Dasar hukum penolakan jenazah COVID-19. Pasal 178 KUHP, Pasal 212, 213, dan 214 KUHP, Pasal 5 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Pelaku yang melakukan penolakan pemakaman jenazah COVID-19 sehingga menghalangi atau mempersulit proses pemakaman resmi secara hukum dapat dipidana. Aparat penegak hukum dapat menggunakan pasal 178 KUHP. Sanksi pidana yang dimaksudkan dalam pasal 178 KUHP ialah berbunyi, barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800.000. Apabila kita melihat dari segi ancaman hukumannya, mungkin pasal ini terbilang sangat ringan. Meskipun demikian, legalitas pasal ini adalah delik biasa yang bisa ditindaklanjuti polisi tanpa adanya aduan. Penegasan hukum lebih lanjut mengenai penolakan jenazah COVID-19 terdapat dalam pasal 212, 213, dan 214 KUHP. Jika melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas yang sah, bisa menjadi unsur pidana baru.
Nah, ancaman hukuman bagi pelaku selain daripada hukuman menolak jenazahnya, pasal 178 KUHP, ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku dapat ditambah ancaman pidananya maksimal 7 tahun penjara. Aturan lain hukum positif yang berkenaan dengan wabah COVID-19 ini, yakni terdapat beberapa dasar hukum yang bisa menjerat pelaku yang menolak jenazah COVID-19. Pasal 5 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang menyatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah adalah penanganan jenazah akibat wabah. Jelas bahwa ketentuan penanganan tersebut telah diatur dalam undang-undang. Setiap upaya yang menghalangi penanganan tersebut akan dikenakan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana, seperti yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000. Nah, tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah kejahatannya, dan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 adalah pelanggarannya. Berbicara mengenai aturan tanpa penegakan hukum tidak akan bisa berjalan mewujudkan amanat dari isi aturan tersebut. Pejabat atau aparat hukum yang memiliki kewenangan dalam menindak para penolak jenazah seharusnya berani mengambil langkah yang tegas kepada para penolak jenazah. Karena apabila tidak ada ketegasan sebagai upaya awal dari aparat hukum, maka akan berdampak pada meningkatnya para pelaku penolak jenazah di tengah pandemi COVID-19. Ketika upaya hukum tersebut dilakukan dengan maksimal, maka akan mencegah terjadinya kembali penolakan jenazah COVID-19 di Indonesia. Kehati-hatian dalam menyikapi penguburan jenazah COVID-19 harus terukur, tidak perlu berlebihan. Semoga kita sadar dan terketuk rasa kemanusiaannya dalam menghadapi wabah ini. Rasa panik jangan sampai menghilangkan akal sehat kita. Nah, saran dariku, tetap waspada, tetap sehat dengan melakukan kegiatan produktif di rumah, ibadah dari rumah, belajar di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, menggunakan masker apabila kita keluar rumah, dan tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak lainnya. Mari bersama bantu pemerintah dan bangkit bersama melawan virus ini. Harapan saya, semoga tidak ada lagi kasus penolakan jenazah COVID-19 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal yang saya sebutkan tadi. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kalian semua. Jangan lupa nantikan video KKNDR ku selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.